Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kodim 1013 Muara Tewe, Koramil 10 Saripoi, akan menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan, radikalisme, dan separatisme. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Mariono, pangkat Sersan Kepala NRP 31960425112776. Jabatan Babinsa. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang materi wawasan kebangsaan untuk adik-adik SMK 1 Puruk Jahu, di mana adik-adik akan memasuki masa MPLS ataupun pengenalan di lingkungan sekolah. Sedikit saya akan menyampaikan materi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan yang waktu itu masih bersifat lokal dan ternyata tidak membawa hasil karena belum adanya persatuan dan kesatuan. Sedangkan di sisi lain kaum kolonial terus menggunakan politik divide et impera. Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara. Dalam perjalanan sejarah telah timbul sebagai gagasan, sikap, dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral yang luhur. Sikap dan tekad itu adalah perwujudan dari satu wawasan kebangsaan. Baik adik-adik di rumah walaupun dimanapun berada, pengertian wawasan kebangsaan, istilah wawasan kebangsaan terdiri dari dua suku kata, yaitu wawasan dan kebangsaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002 dinyatakan bahwa secara etimologis istilah wawasan berarti tinjauan atau pandangan dan dapat juga berarti sebagai konsepsi cara pandang. Sementara itu kebangsaan berasal dari kata bangsa yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002 berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan kebangsaan mengandung arti satu, ciri-ciri yang menandai golongan bangsa; dua, perihal bangsa mengenai yang bertalian dengan bangsa; ketiga, kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Baik adik-adik di rumah ataupun dimanapun berada, dengan demikian wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendaya gunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosial budaya, ekonomi, dan politik, serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Selain itu, wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata hubungan dengan
sesama bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Lebih lanjut, wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi bangsa. Konsep kebangsaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya, konsep kebangsaan itu telah dijadikan dasar negara dan ideologi nasional yang terumus di dalam Pancasila sebagai terdapat dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep kebangsaan itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Derasnya pengaruh globalisasi bukan mustahil akan memporak-porandakan adat budaya yang menjadi jati diri kita sebagai suatu bangsa dan akan melemahkan paham nasionalisme. Paham nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi terhadap masalah dunia dari setiap warga bangsa ditunjukkan kepada negara dan bangsa. Meskipun dalam awal pertumbuhan nasionalisme diwarnai oleh slogan yang sangat terkenal, yaitu liberty, equality, dan frivolity, yang merupakan pangkal tolak nasionalisme yang demokratis. Namun dalam perkembangannya, nasionalisme pada setiap bangsa sangat diwarnai oleh nilai-nilai dasar yang berkembang dalam masyarakat masing-masing sehingga memberikan ciri khas bagi masing-masing bangsa. Baik adik-adik di rumah ataupun dimanapun berada, wawasan kebangsaan Indonesia yang menjadi sumber perumusan kebijakan desentralisasi pemerintah dan pembangunan dalam rangka membangun pengembangan ekonomi daerah harus dapat mencegah disintegrasi pemecahan negara kesatuan, mencegah merongrong wibawa pemerintah daerah. Melalui upaya tersebut diharapkan dapat terwujud pemerintahan pusat yang bersifat bersih dan akuntabel, dan pemerintah daerah yang tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan daya saing yang sehat antara daerah dengan terwujud kesatuan ekonomi, kokohnya kesatuan politik, berkembangnya kesatuan budaya yang memerlukan warga bangsa yang kompak dan bersatu dengan ciri kebangsaan. Netralitas birokrasi, pemerintah yang berwawasan kebangsaan, sistem pendidikan yang menghasilkan kader pembangunan berwawasan kebangsaan. Akhirnya bagi bangsa Indonesia untuk memahami bagaimana wawasan kebangsaan perlu memahami secara mendalam falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa. Yang kedua, makna wawasan kebangsaan. Baik, di sini adik-adik lebih jelasnya kita sama-sama mendengarkan apa yang saya sampaikan. Wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna. Yang pertama, wawasan kebangsaan mengamatkan kepada seluruh bangsa agar
menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang kedua, wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Yang ketiga, wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik. Yang keempat, dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjadi misinya di tengah-tengah tata kehidupan dunia. Yang kelima, NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin sejajar dengan bangsa-bangsa yang sudah maju. Ketiga, nilai dasar wawasan kebangsaan. Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, mereka merdeka dan bersatu. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Yang keenam, masyarakat adil makmur. Baik adik-adik di rumah ataupun dimanapun berada, yang keempat saya akan melanjutkan asas wawasan kebangsaan. Asas wawasan kebangsaan merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, dipelihara, ditaati dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya unsur komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama asas wawasan kebangsaan yang terdiri dari satu, kepentingan ataupun tujuan yang sama. Yang kedua, solidaritas. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, kejujuran. Yang keenam, kesetiaan terhadap kesepakatan. Baik adik-adik di rumah ataupun dimanapun berada, hakikat wawasan kebangsaan yaitu wawasan kebangsaan adalah keutuhan nasional ataupun Nusantara dalam pengertiannya cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Berarti setiap warga negara dan aparatur negara wajib berpikir, bersikap, bertindak secara utuh dan menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Mengapa wawasan kebangsaan harus ada? Di sini wawasan kebangsaan merupakan konsep politik bangsa Indonesia, memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah meliputi tanah, air, termasuk dalam dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional,
yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan hankam. Wawasan kebangsaan sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan negara kepulauan secara konseptual geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bersifat aktif. Sedangkan geografi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Baik adik-adik di rumah ataupun dimanapun berada, yang keenam, landasan dan unsur dasar Wasbang. Landasan wawasan kebangsaan yaitu konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan ideal Pancasila. Unsur dasar wawasan kebangsaan yaitu wadah atau isi dan tata laku. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mencakup seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia mempunyai organisasi kenegaraan yang merupakan wadah beragam kegiatan kenegaraan dalam bentuk supra struktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat pada berbagai kelembagaan dalam bentuk infrastruktur politik. Isi merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional. Tata laku di sini hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan kebangsaan akan terwujud tata laku yang terdiri dari tata laku lahiriah, yaitu tercerminnya dalam perbuatan, tindakan dan perilaku dari bangsa Indonesia, dan tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas kepribadian atau jati diri bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang mempunyai rasa bangga dan cita terhadap bangsa dan tanah air, sehingga menyebabkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan nasional. Mungkin di sini penyampaian kami tentang wawasan kebangsaan. Semoga adik-adik di rumah ataupun di mana tetap belajar dan memahami apa semua yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Arapik, pangkat Sersan 2, NRP 3198 0592 750378. Saya akan menyampaikan tentang radikalisme dan separatisme. Radikalisme adalah suatu pandangan paham dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan, tertib sosial dan paham politik yang ada dengan cara perubahan atau perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Istilah radikalisme berasal dari bahasa Latin yaitu radix, yang artinya akar.
sumber atau asal mula. Istilah radikal memiliki arti ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, fundamental, sedangkan radikalisme adalah doktrin atau praktik yang menurut paham radikal. Widiana 2012. Dalam kasus politik, yang dimaksud radikal adalah orang yang ingin membawa ide-ide politiknya ke akar-akarnya dan mempertegas dengan cara yang sempurna doktrin-doktrin yang dihasilkan oleh usaha-usaha tersebut. Radikalisme merupakan gejala yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya maupun agama, yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Dengan radikalisme membentuk suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara penekanan dan ketegangan yang pada akhirnya mengakibatkan kekerasan. Faktor-faktor penyebab munculnya radikalisme. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, yaitu 1. Faktor sosial politik, yaitu adanya pandangan yang salah atau salah kaprah mengenai suatu kelompok yang dianggap sebagai kelompok radikalisme. Secara historis, kita dapat melihat bahwa konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dengan seperangkat alat kekerasannya dalam menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lain ternyata lebih berakar pada masalah politik sosial. 2. Faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. 3. Faktor kultural. Faktor ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatar-belakangi munculnya radikalisme. Hal ini wajar karena mereka secara kultural, sebagai mana diungkapkan Musa Asy'ari, bahwa di dalam masyarakat selalu diketemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeratan yang jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. 4. Faktor ideologi anti-westernisme. Westernisme merupakan suatu pemikiran yang membahayakan muslim dalam mengaplikasikan syariat Islam, sehingga simbol-simbol barat harus dihancurkan demi penegakan syariat Islam. Walaupun motivasi dan gerakan anti barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan, tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikalisme justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban. Yang kelima, faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan sebagian orang atau kelompok yang disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Dalam hal ini, elit-elit pemerintah belum atau kurang dapat mencari akar yang menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan atau radikalisme, sehingga tidak dapat mengatasi problematika sosial yang dihadapi umat. Baiklah, anak-anak dimanapun berada, pencegahan radikalisme, program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi paham radikalisme dilakukan melalui cara yang dikenal dengan deradikalisasi. Deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisir paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya, serta anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal teroris. Deradikalisasi mempunyai makna yang luas, mencakup hal-hal yang bersifat keyakinan, penanganan hukum, hingga permasyarakatan sebagai upaya pengubah
yang radikal menjadi tidak radikal. Oleh karena itu, deradikalisasi dapat dipahami sebagai upaya penetralisasi paham radikal bagi mereka yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya hingga meninggalkan aksi kekerasan yang dilakukan melalui proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi root cause atau akar-akar penyebab yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini. Upaya mencegah radikalisme ada beberapa cara. Yang pertama, gimana Bu? Lanjut, bisa aja Bu. Upaya mencegah radikalisme ada 4 poin. Pertama, memperkuat pendidikan kewarganegaraan atau civic education dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni budaya maupun olahraga. Yang ketiga, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran sehingga pemuda tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikalisme. Dalam hal ini peran guru agama di lingkungan sekolah dan para pemuka agama di masyarakat sangat penting. Pesan-pesan damai dari ajaran agama perlu dikedepankan dalam pelajaran maupun ceramah-ceramah keagamaan. Yang keempat, memberikan keteladanan kepada pemuda, sebab tanpa adanya keteladanan dari para penyelenggara negara, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, maka upaya yang dilakukan akan sia-sia. Kita masuk ke separatisme. Separatisme adalah paham berupa suatu gerakan untuk membuat negara sendiri. Adapun golongan atau kelompok yang melakukan separatisme tersebut dinamakan sebagai separatis. Para separatis akan mulai dengan memisahkan diri dari suatu wilayah, bahkan negara. Tujuannya demi mendapatkan kedaulatan secara mandiri. Bentuk nyata dari kedaulatan yang dimaksud adalah negara baru. Hal ini pernah terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang tentunya tidak baik. Misalnya adalah konflik yang terjadi pada negara tersebut, baik konflik vertikal maupun horizontal. Konflik vertikal didefinisikan sebagai konflik yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah korup. Sedangkan horizontal adalah konflik antara rakyat dengan rakyat, kelompok dengan kelompok yang sederajat. Beberapa contoh gerakan separatisme terjadi di dunia maupun negara Indonesia antara lain adalah: pertama, Catalonia, Spanyol, yang saat ini tengah menuntut referendum untuk membebaskan diri dari Spanyol. Yang kedua, Front Pembebasan Islam Moro, yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan Filipina. Ketiga, kelompok Mujahidin Indonesia Timur, yang ingin memisahkan dari NKRI. Yang keempat, gerakan Aceh Merdeka atau disingkat GAM, pernah muncul di Indonesia dan beroperasi selama 3 dekade sebelum kemudian mencapai persetujuan damai dengan pemberian otonomi khusus untuk Aceh oleh pemerintah Indonesia. Kelima, organisasi Papua Merdeka atau OPM, yang ingin membebaskan Papua dan Papua Barat dari bawah kekuasaan Republik Indonesia. Organisasi dengan bendera bintang kejora ini masih eksis hingga saat ini dan sering melakukan aksi teror bersenjata. Yang terakhir, PKI di Madiun, yang ingin melepaskan diri dari pemerintah Indonesia untuk mendirikan negara dengan ideologi komunis. Selanjutnya, pemberontakan di ITI di bawah pimpinan Kartosuwirjo, yang mendirikan negara Islam Indonesia pada tahun 1949.
Kemudian terakhir PRRI yang muncul sebagai akibat dari rasa kecewa terhadap pemerintahan pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Karena kita masuk penyebab terjadinya separatisme. Penyebab munculnya separatisme ada antara lain: 1. Krisis ekonomi dan kemanusiaan adalah alasan pertama. Kedua hal tersebut memang saling bertaut. Ekonomi yang lemah bisa mengakibatkan kejahatan-kejahatan antara manusia atau rakyat suatu negara, seperti merampok, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Kedua, pemulihan ekonomi yang lamban, bahkan stagnan. Selanjutnya, dari krisis ekonomi berkepanjangan adalah pemulihannya yang sangat lama, tidak berjalan atau stagnan. Bagi kelompok yang memiliki paham dan berpotensi melakukan gerakan separatisme, alasan ini bisa memicu dengan kuat. 3. Krisis politik dan masalah sosial menjadi pemicu lainnya. Politik yang disebabkan para pejabat yang korup memperjuangkan kepentingan pribadi yang dilakukan terus-menerus tanpa malu. Sedangkan masalah sosial diantaranya adalah pembedaan berdasarkan sara, intimidasi kepada kaum tertentu, dan sebagainya. 4. Hukum yang tidak dihormati. Lemahnya penegakan hukum dan korupnya para penegak hukum menjadikan hukum tidak lagi dihormati. Tiadanya rasa hormat terhadap hukum menyebabkan hukum tidak lagi akan ditaati, bahkan justru ditentang dan tidak dihargai. Kelima, intervensi internasional. Ada kalanya gerakan separatis juga muncul akibat adanya intervensi atau pengaruh pihak luar yang ingin memecah belah dan mengambil keuntungan sendiri. Yang keenam, faktor ideologis. Gerakan separatis juga bisa muncul karena faktor ideologis yang bertentangan dengan ideologi yang dianut suatu negara, sehingga mereka berusaha memisahkan diri untuk mendirikan negara sendiri dengan ideologi yang dituntut atau dianutnya. Anak-anak yang ada di rumah, kita masuk ke ciri-ciri separatisme. Gerakan separatisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, dibentuk sekelompok orang yang memiliki rasa tidak puas terhadap sistem sebuah negara di mana dia berada. Yang kedua, menolak ideologi yang dianut oleh negara. Yang ketiga, gerakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia untuk membangun kekuatan. Yang kelima, membangun kemampuan tempur dan militer serta mempersenjatai diri. Kelima, membuat keonaran dan keributan atau terorisme untuk memecah belah kerukunan bangsa. C. Dampak dari separatisme. Beberapa dampak yang timbul dari adanya gerakan separatisme adalah: pertama, munculnya perpecahan di kalangan masyarakat. Kedua, ketiadaan rasa aman akibat konflik dan aksi teror oleh kelompok sosial separatis. Keempat, konflik yang meluas membuat pertumbuhan ekonomi tidak stabil. Keempat, adanya krisis sosial dan politik yang bisa terjadi akibat aksi separatisme. Kelima, kerugian harta benda bahkan kehilangan nyawa akibat konflik sosial separatisme. Di cara mencegah gerakan separatisme. Beberapa cara yang bisa diupayakan untuk mencegah munculnya gerakan separatisme adalah: 1. Meningkatkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah negara, terutama di wilayah dengan potensi konflik. 2. Meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah-wilayah tertinggal dan wilayah-wilayah dengan potensi konflik, termasuk tingkat perekonomian, pendidikan, dan kesehatannya. 3. Meningkatkan kemampuan intelijen dalam mendeteksi potensi konflik separatisme, sehingga dapat melakukan upaya pencegahannya sebelum meletus dan meluas. Keempat, memulihkan kondisi ketertiban dan keamanan, serta menindak tegas para pelaku separatisme bersenjata. Kelima, melaksanakan pendidikan politik seperti pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan
guna membangun rasa nasionalisme dan cinta terhadap bangsa dan negara. Keenam, mengusahakan penyelesaian konflik melalui perundingan yang damai dan merangkul kepentingan semua pihak yang bertikai. 7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi dan demokratisasi sehingga hasil dan manfaatnya bisa dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang radikalisme dan separatisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi yang telah kami berikan. Semoga bermanfaat bagi siswa-siswi peserta MPLS SMK Negeri 1 Purukcahu tahun pelajaran 2020-2021. Tetap semangat, jaga kesehatan selama belajar di rumah. SMK bisa. Kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia.